Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam syahrun fihi tutahhiru anfusana min jami'il ma'asi wal atham. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila jami'il anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin as-sa'iqi ila darajatil kamali wat tamam. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih fi kullil ayyam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Syahrul Ramadan syahrun kataballahu siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu min dzambihi ma taqaddama wa qala aidan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atsu al hadis. Jemaah yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Rabbun Ghafur yang telah berkenan mencurahkan nikmatnya kepada kita semuanya, yang alhamdulillah di antara nikmat itu hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di Masjid Raya Habibur Rahman yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kumpulnya ditaburi rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadah demi ibadah yang kita lakukan diterima sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tercurah pada panutan agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabatnya, semua umat yang taat padanya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok umat yang taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, hanya tinggal menghitung beberapa hari lagi, insya Allah kita akan mengakhiri Ramadan. Dan Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Ramadan. Untuk itu, satu, kita harus evaluasi tentang saum kita yang sudah kita laksanakan. Apakah setelah memenuhi syaratnya, apakah baik, atau ada gangguan dan lain sebagainya. Kita evaluasi, mumpung ada waktu beberapa hari lagi untuk memperbaikinya. Yang kedua, bagaimana kita mensikapi Ramadan ini dengan baik dan benar, dengan harapan kita mendapatkan hasil dari Ramadan. Apa hasil dari Ramadan? Yaitu pada tanggal 1 Syawal, kita semuanya selesai Ramadan, selesai Idul Fitri, ada Allah memerintahkan pada malaikatnya, ya malaikati, Allah mengatakan, unzuru, lihatlah semua mereka yang telah saum Ramadan, berjalan menuju masjid, menuju tanah lapang untuk mengagungkanku, untuk menyebut namaku, untuk beribadah kepadaku. Maka saksikanlah, hari ini telah kuampuni segala dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang golongan yang diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada hadis, bagaikan seorang bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya pada tanggal 1 Syawal itu. Jemaah yang berbahagia, tadi hadis yang saya bacakan, hadis yang pertama adalah yang menjelaskan bahwa semua orang yang melaksanakan saum bulan Ramadan itu dengan baik dan benar, ghufira lahu min dzambihi ma taqaddama, diampuni dari segala dosanya oleh Allah. Walaupun dosa sebanyak buih lautan, walaupun sepenuh bumi ini, tetap Allah akan mengampuni selama ia bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ada hadis yang kedua yang mengatakan, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atsu. Banyak sekali orang yang saum tapi tidak mendapatkan apa-apa dari hasil saumnya itu. Yang ia dapatkan hanyalah lapar dan hausnya saja. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mengapa terjadi demikian? Baiklah kita lihat ada sebuah hadis lagi. Khamsatu asya'a tuhbitus saum. Ada 5 perkara yang membatalkan saum.
bukan batal secara fisik, akan tapi batal secara syariatnya. Artinya secara fisiknya dia saum sesuai dengan ketentuan. Dia sahur, dia maghrib buka saum. Tapi ternyata selama perjalanan itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Oleh karena itu, kenapa terjadi seperti itu? Mungkin ada hal-hal yang harus diperbaiki oleh kita ini kalau terjadi seperti itu. Maka Nabi mengatakan, mengingatkan kepada kita, ada 5 perkara yang membatalkan saum. Saumnya sah dan dia melaksanakan saum dengan benar, tapi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilainya tidak ada. Kenapa demikian? Karena ia melakukan 5 perkara ini yang akan saya sampaikan. Apa yang 5 perkara itu? Pertama adalah al-kadzib, bicara dusta. Dusta itu sedang tidak saum pun dilarang oleh Allah. Karena dusta menuju kepada ketidakbaikan. Dan ketidakbaikan menuju kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Al-kadzib, di bulan biasa dilarang kita berbohong. Tapi kita sedang tidak berpuasa. Artinya tidak pengaruh. Tapi dia tetap mendapatkan dosa dari al-kadzibnya itu, bicara dustanya. Yang keduanya, wal ghibah. Membicarakan orang lain yang kalau terjadi orang lain dibicarakan itu, dia tidak akan menerimanya. Dia akan marah. Walaupun pada kenyataan sebenarnya apa yang dibicarakan itu benar. Sebab kalau yang dibicarakan tidak benar, bukan ghibah, itu namanya fitnah. Lebih jahat lagi daripada ghibah. Oleh karena itu di bulan Ramadan, ibadah unggulannya di siang hari Ramadan, di malam hari Ramadan adalah mengisi waktu ini dengan tadarus Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengerem mulut kita supaya tidak terjadi ghibah, tidak terjadi al-kazib, bicara dusta. Nah, oleh karena itu unggulan ibadah di bulan Ramadan, di samping qiyam Ramadan atau salat malam di bulan Ramadan adalah tadarus Al-Quran. Untuk apa? Minimal secara fisik menghindari ghibah itu. Dan kadang-kadang ghibah itu terasa nyaman kalau membicarakan orang lain itu. Nah, oleh karena itu yang keduanya adalah ghibah yang harus kita hati-hati. Yang ketiganya wan namimah. Apa itu namimah? Memprovokasi atau mengadu domba antara satu dan yang lainnya. Sehingga si A dengan si B lagi ada perselisihan paham, terus yang satu mengompori ke si A, yang satu mengompori ke si B, akhirnya terjadi pertikaian besar. Itu namanya menamimah, memprovokasi orang lain, sehingga terjadi pertengkaran satu sama lain. Yang keempatnya adalah wal yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Ketika ada seorang dimintai kesaksiannya, dia mengucapkan sumpahnya demi Allah, padahal dia sumpahnya palsu. Itu juga mengganggu kenabaran nilai saum itu. Dan yang kelimanya adalah wan nadru bisyahwat, memandang kepada lawan jenis dengan ada getaran syahwatnya. Dengan lawan jenis yang mana? Yang halal sekalipun. Siapa yang halal sekalipun? Istri kita yang ada di hadapan kita, yang ada di samping kita, yang ada di rumah kita. Ketika ada getaran syahwat, itu mengganggu nilai Ramadan kita. Apalagi dengan orang lain, dengan istri kita saja dilarang ada getaran syahwatnya. Itulah barangkali ada 5 hal yang membatal kata saum, kata Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi lagi. 1, al-kadzib, bohong. Yang kedua, al-ghibah, menceritakan orang lain. Yang ketiga, namimah, mengadu domba. Yang keempatnya, wal yaminul ghamus, sumpah palsu. Dan yang kelimanya, wan nadru bisyahwat. Semuanya dari yang 5 ini, yang 4 perkara itu adalah diucapkan oleh mulut kita. Dan yang 1 adalah dosa pandangan mata. Oleh karena itu, mumpung masih ada waktu, marilah kita tingkatkan kebaikan kita di bulan Ramadan. Evaluasi barangkali ada kekeliruan, tadi yang 5 itu kita perbaiki.
dan masih ada waktu untuk bertobat kepada Allah. Siapapun yang bertobat kepada Allah di bulan Ramadan, insya Allah akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan taubatnya taubatan nasuha yang betul-betul memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah alladzi khalaqad dzulama wan nura ghafara liman taba wastaghfara min jami'il ma'asi wal jur wa tawa'ada liman tagha wa asabin nar wa wa'ada liman ata'ahu bil jannati wal hur. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul qahharus syakur wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulul mansur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dawil hidayati min Allahil azizil ghafur. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi wastaghfiru minal khataya wal fujur. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka khaira kullahu ajilahu wa ajilah wa nastaghfiruka li dzunubina wa nas'aluka rahmataka ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al bala wal ghala wal waba wal corona wal fahsya'a wal munkar was suyufal mukhtalifah was syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar.